Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Hari ini saya akan sedikit memberikan sharing dari buku yang berjudul 13 kunci sukses manajer dan supervisor, ya, dari penulis Sandi Bangkit, ya. Di buku ini ada 13 kunci bagi seorang manajer dan supervisor untuk bisa meningkatkan kompetensi di level tersebut dan bisa membuat perusahaan lebih berkembang, ya. Apa aja 13 kunci sukses itu? Yang pertama adalah karakter dan modal wajib bagi seorang pemimpin. Yang kedua adalah teori kepemimpinan menurut ahli, ya. Yang ketiga, seberapa besar kepercayaan diri kita. Yang keempat, bagaimana kita memperlakukan karyawan, ya. Yang kelima, beri motivasi dan semangat untuk tim. Yang keenam, mengambil keputusan. Yang ketujuh, mengatasi karyawan yang bermasalah. Yang delapan, mengkritik dengan baik. Yang kesembilan, menghadapi konflik dan krisis. Yang kesepuluh, komunikasi kita dan tim. Yang ke-11, menjadi pemimpin yang kreatif dan inovatif. Yang ke-12, mengelola waktu dengan efektif. Yang ke-13, you look tired, ya. Oke, kita akan bahas pada kesempatan yang pertama. Yang pertama itu adalah adalah terkait dengan karakter dan modal wajib seorang pemimpin. Mungkin berbicara tentang manajer dan supervisor berarti membicarakan tentang kepemimpinan, ya. Selain tugas utamanya untuk membuat rencana, visi ataupun strategi untuk memajukan perusahaan, ya, kunci sukses manajer dan supervisor bisa kita lihat dari gaya kepemimpinannya, ya. Justru gaya seorang pemimpin yang baik itu, manajer ataupun supervisor itu terhadap tim dan rekan kerjanya mengambil peranan yang luar biasa besar untuk sebuah perusahaan. Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang buruk akan berdampak buruk bagi perusahaan. Bahkan perusahaan bisa hancur jika menempatkan manajer atau supervisor yang tidak bisa memimpin dengan baik. Sebaliknya, pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang bagus akan bisa membimbing tim dan menyelesaikan rencana-rencana dengan baik dan sempurna. Sehingga kunci sukses manajer dan supervisor yang paling utama terletak pada bagaimana kepemimpinan dalam perusahaan. Yang tadi disebutkan yang pertama adalah karakter dan modal wajib seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin, baik itu manajer ataupun supervisor, harus memiliki karakter layaknya seorang pemimpin. Dengan karakter dan sikap tersebut, orang bisa melihat bahwa kita adalah pemimpinnya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah yang tengah terjadi, ya. Bagi tim, seorang pemimpin harus bisa membimbing dan mengarahkan karyawannya dengan baik, menjalin komunikasi, serta membuat tim Anda merasa kita adalah seorang pemimpin yang handal. Bagi kemajuan perusahaan itu sendiri, kita harus punya modal dan kemampuan untuk membuat rencana, visi dan misi, dan bagaimana cara untuk menggapainya, ya. Terus seorang pemimpin juga harus memiliki keberanian dalam menjalankan apa yang menjadi fungsinya bagi perusahaan. Keberanian seorang manajer atau supervisor bisa dibuktikan dengan sikap dan tindakannya, ya. Layaknya seorang nahkoda, ya. Dia harus bisa menentukan kemana arah kapal akan berlayar, ya. Jika terjadi badai yang sangat besar menghantam kapal tersebut, maka dia akan segera menyusun rencana untuk menyelamatkan kapal itu dari hantaman badai. Jika dia mundur dan menyuruh anak buahnya untuk bertindak, maka dia tidak layak menjadi nahkoda dalam kapal tersebut. Begitupun juga dalam sebuah perusahaan, kita harus bisa membuat satu keputusan dan berani dalam menghadapi segala macam kesulitan yang datang. Jangan bersembunyi di belakang meja, ya, dan menyuruh tim kita untuk menyelesaikan krisis yang tengah terjadi. Akan tetapi, kitalah yang menjadi orang nomor satu untuk memimpin tim kita untuk menghadapi itu semua.
karena kita tahu bahwa hambatan bukanlah untuk dihindari, akan tetapi harus dihadapi. Ya, seorang pemimpin juga harus meningkatkan rasa keberanian. Satu hal yang mesti kita hilangkan adalah rasa takut. Rasa takut sangat berkaitan dengan keberanian. Orang yang memiliki rasa takut yang tinggi, maka keberanian akan menjadi rendah. Karena rasa takut adalah pangkal hilangnya keberanian seseorang. Kita seorang pemimpin, jika kita seorang pemimpin yang berani, ya, kita akan bersikap tegas dan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun pikiran kita berusaha untuk tetap tenang dan mencari solusi dengan menganalisa data dan melibatkan intuisi. Jika kita bersikap cemas dan kelabakan, maka kita akan kesulitan untuk berpikir dan mencari jalan yang terbaik. Step selanjutnya, ya, di sini juga saya lihat, ya, rasa tanggung jawab, ya. Seorang pemimpin juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, ya. Menjadi seorang manajer ataupun supervisor harus berani dalam mengambil keputusan dan menghadapi resiko yang ada untuk membuat perubahan yang sangat besar. Namun dalam membuat perubahan dan menggapai rencana yang tidak selalu mendapatkan kemenangan, akan tetapi seorang manajer dan supervisor seringkali dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti mendapatkan kegagalan. Ini adalah satu hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, ya. Terus seorang pemimpin juga harus bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, ya. Inspirasi di sini adalah unsur tertinggi dari seorang kepemimpinan, ya. Seorang pemimpin harus punya daya tarik personal atau menjadi suri teladan bagi tim kerjanya. Bagaimana tim akan bersemangat jika pemimpinnya sendiri pemalas? Bagaimana tim karyawannya akan berpenampilan rapi jika pemimpinnya sendiri berpenampilan acak-acakan, ya? Dan bagaimana tim karyawan bisa serius jika pemimpinnya memanfaatkan waktu untuk bermain-main, ya? Dari saya mungkin segitu saja yang bisa saya berbagi dari sharing dari buku 13 kunci sukses manajer dan supervisor. Kita akan ketemu lagi di part yang kedua, ya, dengan kunci sukses, 13 kunci sukses bagi seorang manajer dan supervisor, ya. Part 1 tentang karakter, yang kedua teori kepemimpinan menurut ahli. Kita akan bahas di part selanjutnya. Sekian dari saya, kurang dalam lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.